Nah, aliran Asy'ariyah. Secara bahasa, Asy'ariyah adalah mazhab teologi Islam ilmu kalam yang didirikan oleh Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, lahir di Basra 260 Hijriah atau 873 Masehi. Wafat di Baghdad 324 Hijriah atau 935 Masehi. Nah, pembahasan mengenai aliran Asy'ariyah yang merupakan sintesis atau jalan tengah dari perdebatan ekstrim aliran-aliran teologi sebelumnya seperti Mu'tazilah, Jabariyah, dan Qadariyah. Aliran ini kelak menjadi fondasi utama teologi Ahlussunnah wal Jamaah atau Sunni. Aliran ini muncul sebagai jalan tengah antara kelompok Mu'tazilah yang terlalu mengedepankan akal dan kelompok tekstualis yang menolak penggunaan akal dan pembahasan akidah. Tahun dan tempat lahirnya aliran Asy'ariyah. Sejarah singkat, secara historis, aliran Asy'ariyah adalah mazhab teologi Islam ilmu kalam yang dinisbatkan penamaannya kepada Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Beliau lahir di Basra. Beliau adalah seorang mujaddid yang nasabnya sampai kepada sahabat Nabi, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari. Pemikirannya lahir sebagai respon kritis terhadap pemikiran kaum Mu'tazilah dan kemudian berkembang pesat ke berbagai penjuru dunia Islam. Nah, Asy'ariyah itu berusaha menggabungkan dalil nakli Al-Quran dan hadis dengan dalil akli rasio dalam menjelaskan akidah. Nah, lahirnya Asy'ariyah. Pada awalnya, Asy'ari adalah seorang penganut sekaligus tokoh terkemuka Mu'tazilah dan murid langsung dari Abu Ali Muhammad Al-Jubai, merupakan ayat tiri sekaligus gurunya. Namun pada usia 40 tahun, ia mengalami pergolakan batin dan kebuntuan rasional terhadap doktrin Mu'tazilah. Ia akhirnya memisahkan diri dan merumuskan teologi baru yang bertujuan membela teks-teks wahyu Al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan argumen rasional ilmu kalam. Sebagaimana menurut sumber-sumber klasik, saat berusia 40 tahun diberitakan dia bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW sebanyak 3 kali pada suatu hari di bulan Ramadan. Nah, setelah berusia lebih 40 tahun, sekitar tahun 300 Hijriah, beliau hijrah ke kota Baghdad. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah muncul atas keberanian dan usaha Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, dan beliau wafat di sana pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Nah, isi ajaran Asy'ariyah itu ada yang pertama itu sifat-sifat Allah, menolak pandangan Mu'tazilah yang menafikan sifat Tuhan. Asy'ariyah meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang abadi, qadim, seperti ilmu mengetahui, qudrah, berkuasa, hayah, hidup, dan sebagainya. Nah, contoh sifat Allah yang pertama itu hidup, yang kedua itu mengetahui, yang ketiga itu berkuasa, yang keempat mendengar, yang kelima melihat, dan yang terakhir itu berfirman atau kalam. Nah, dari rujukannya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Quran surah Asy-Syura ayat 11. Yang kedua, kedudukan Al-Quran. Benda tajam dengan Mu'tazilah, Asy'ariyah meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang bersifat qadim, tidak bermula atau abadi, bukan makhluk yang diciptakan. Firman Allah adalah sifatnya, dan sifat Allah tidak mungkin berupa makhluk ciptaan. Yang kedua, kedudukan Al-Quran. Berbeda tajam dengan Mu'tazilah, Asy'ariyah meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang bersifat qadim, tidak bermula atau abadi, bukan makhluk yang diciptakan. Firman Allah adalah sifatnya, dan sifat Allah tidak mungkin berupa makhluk ciptaannya. Asy'ariyah berpendapat bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, dan kalam Allah bukan makhluk. Adapun dalilnya, dan jika seseorang di antara orang-orang musyrik meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia agar ia sempat mendengar firman Allah. Quran surah At-Taubah ayat 6. Nah, yang ketiga itu melihat Tuhan di akhir. Asy'ariyah meyakini bahwa Allah dapat dilihat oleh orang-orang beriman di akhirat kelak dengan mata kepala, karena Allah memiliki wujud. Namun melihat Allah di akhirat tidak sama dengan melihat benda materi di dunia. Ia dilihat tanpa arah, tanpa batasan jarak, dan tanpa bisa dideskripsikan. Asy'ariyah meyakini bahwa orang-orang beriman akan melihat Allah di akhirat tetapi tanpa mengetahui bagaimana caranya. Nah, dalilnya, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya lah mereka melihat. Quran surah Al-Qiyamah ayat 22-23. Nah, yang keempat itu konsep perbuatan manusia. Ini adalah teori jalan tengah antara kebebasan mutlak Qadariyah dan fatalisme mutlak Jabariyah. Menurut Al-Asy'ari, segala sesuatu di alam semesta diciptakan oleh Allah, termasuk perbuatan manusia. Namun manusia diberikan usaha atau perolehan. Asy'ariyah mengajarkan teori
atau perolehan maksudnya itu Allah menciptakan semua perbuatan dan manusia memiliki pilihan dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah, teori ini menjadi jalan tengah antara yang pertama itu Jabariyah yang menganggap manusia tidak memiliki pilihan, yang kedua itu Qadariyah yang menganggap manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Nah, yang kelima itu atau yang terakhir itu status iman dan pelaku dosa besar. Orang mukmin yang melakukan dosa besar tetaplah seorang mukmin, bukan kafir, dan bukan pula berada di posisi tengah seperti pendapat Mu'tazilah. Nasibnya di akhirat diserahkan sepenuhnya kepada rahmat dan kehendak Allah. Nah, menurut Asy'ariyah tentang iman, yang pertama itu iman adalah membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan menjalankan dengan anggota badan. Nah, yang kedua itu pelaku dosa besar tetap mukmin selama tidak menghalalkan dosanya. Nah, dari rujukannya sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran surah An-Nisa ayat 48. Nah, konsep iman aliran Asy'ariyah itu yang pertama dibenarkan dalam hati, yang kedua diucapkan dengan lisan, dan yang ketiga itu diamalkan dengan perbuatan. Tokoh-tokoh Asy'ariyah yang pertama Abu Al-Hasan Al-Asy'ari 260 sampai 324 Hijriah atau 873 sampai 935 Masehi. Yang kedua Abu Bakar Al-Bakillani yaitu wafat 403 Hijriah sampai 1013 Masehi. Yang ketiga itu Imam Al-Haramain Al-Juwaini wafat 478 Hijriah atau 1085 Masehi. Dan yang keempat itu Imam Al-Ghazali yaitu 450 sampai 550 Hijriah atau 158 sampai 1111 Masehi. Nah, yang kelima itu Fakhruddin Al-Razi wafat 606 Hijriah atau 1210 Masehi. Nah, dan yang terakhir itu Al-Sanusi 833 sampai 895 Hijriah atau 1427 sampai 1490 Masehi. Nah, itulah tadi tugas video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.